Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajar meskipun di rumah aja. Baik, di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai program linear, di mana program linear ini terdapat dalam KD 3.4, yaitu menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Kemudian ada juga dalam KD 4.4, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear. Untuk definisinya, program linear adalah cara untuk menyelesaikan suatu masalah atau penyelesaian optimum dengan menggunakan metode matematika yang dirumuskan dalam suatu sistem penyelesaian persamaan atau pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk pertidaksamaan linear dua variabel ini merupakan pertidaksamaan yang memiliki dua variabel dan setiap variabelnya memiliki pangkat 1. Nih, ada dua variabel, ada variabel X, ada variabel Y yang memiliki pangkat 1, kemudian ada tanda pertidaksamaannya, yaitu tanda kurang dari sama dengan, lebih dari atau sama dengan, kemudian tanda kurang dari atau tanda lebih dari. Nah, untuk langkah-langkah menentukan daerah penyelesaian atau DP dari pertidaksamaan linear dua variabel ada dua langkah. Yang pertama, menggambarkan garis pembatas. Kemudian garis pembatas ini jika memiliki tanda ketidaksamaan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garis pembatasnya digambarkan utuh. Kalau tandanya kurang dari atau lebih dari, maka garis pembatasnya digambarkan putus-putus. Langkah yang kedua, melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian. Nah, untuk lebih lanjut, agar semakin paham, akan diberikan contoh yang pertama mengenai daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian yang kedua adalah menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah penyelesaian yang diketahui. Oke, baik. Yang pertama, contohnya tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Langkah yang pertama, kita ubah dulu dari bentuk pertidaksamaan, kita ubah jadi bentuk sama dengan. Jadi 2x plus y sama dengan 4. Kemudian kita cari titik potongnya terhadap sumbu x dan sumbu y. Nih, terhadap sumbu x dan sumbu y. Sumbu x nya 0 sama sumbu y nya 0. Kayak gini template nya ya. Saat sumbu x nya 0, masukin 0 nya ke sini, ini ditutup nih. Nah, dapat y nya berapa? Y sama dengan 4. Taruhnya ke bawah. Kemudian sekarang saat y nya 0, tutup y nya 0, berarti 2x sama dengan 4. X nya berapa? 4 bagi 2 yaitu 2. Nah, pasangannya tuh ke bawah. Jadi titiknya ada titik 0,4 dan 2,0. Kita gambarkan di koordinat kartesius. Sini. Ini langkah kedua, langkah ketiga kita gambarkan. Ini sumbu x, sumbu y. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Titik yang pertama 0,4, x nya 0, y nya 4. X nya 0 berarti di sumbu y 4. Habis itu 2,0 berarti di sumbu x 2, di sumbu y nya 0. Dihubungkan dua titiknya. Nah, sekarang kita mau cari daerah himpunan penyelesaian. Ini tadi step A, B, ini step C. Kemudian yang D-nya kita mau cari daerah himpunan penyelesaian. Kita uji titik 0,0. Nih, kita uji titik ini ya. 0,0 kan ini nih.
masukkan 0,0 ke pertidasamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Masuk ya, berarti 0, 2 kali 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 4. 0 kurang dari sama dengan 4. 0 kurang dari 4, betul apa salah? Benar. Nah, karena daerah 0,0 ke sini adalah benar nih, berarti yang di bawah ini kan di bawah garisnya nih, daerah 0,0 benar, berarti daerah yang salah adalah daerah kebalikannya, berarti yang arsir kita yang di luar. Kayak gitu. Kita berarti HP-nya daerah yang bawah. Ini berarti daerah HP. Ini semua nih daerah HP. Sampai ke sini-sini juga HP. Gitu. Jadi kita hanya mengarsir daerah yang salah. HP-nya itu daerah yang bersih, yang nggak kena arsir. Gitu. Yang berarti yang daerah ke bawah garis, ini berarti daerah HP-nya. Contoh yang nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidasamaan x plus y lebih dari sama dengan 3, 3x plus y lebih dari sama dengan 6, kemudian x-nya lebih dari sama dengan 0, dan y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini ada 4 pertidasamaan, tapi yang perlu dihitung yang 2 ini. Nih, yang harus dihitung 2 pertidasamaan ini. Kita ke step yang pertama dulu, dari pertidasamaan yang pertama sama nanti kemudian pertidasamaan yang kedua. Pertidasamaan yang pertama kan tadi merubah ya, tadinya dia bentuknya pertidasamaan, kemudian kita ubah jadi bentuk persamaan. X plus Y, kita cuma ubah aja tandanya, tadinya lebih dari sama dengan, sekarang cuma tanda sama dengan aja. X plus Y sama dengan 3. Tuh, habis itu kita cari titik potongnya. Titik potong sumbu X sama sumbu Y. Kayak tadi template-nya. Di sini 0, sini 0. Langsung 0, 0. Habis itu kita tutup, X-nya 0, X-nya ditutup, ganti dengan 0. Dapat Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 3. Taruhnya ke bawah. Gitu, pasangannya selalu atas bawah. Kemudian Y-nya 0, Y-nya ditutup. Dapat X-nya berapa? X-nya 3. Jadi titiknya ke bawah ya. Jangan ke samping, ke bawah. Titiknya jadi 0,3 sama 3,0. Ini dari pertidasamaan yang pertama. Sekarang pertidasamaan yang kedua. Ubah lagi ke bentuk sama dengan 3x tambah y. Ubah aja tandanya jadi sama dengan 6. Habis itu cari kayak tadi, cari tipotnya. X, Y, langsung 0, 0. X-nya 0, X-nya ditutupin, dapat Y-nya berapa? Sama dengan 6, taruh ke bawah. Kemudian Y-nya 0, tutupin, 3X sama dengan 6, berarti X-nya sama dengan 6 bagi 3, yaitu 2. Pasangin ke bawah, jadi pasangannya 0,6 dan 2,0. Udah sampai sini, langkah keduanya kita gambar. Langkah pertamanya kita ubah sama dengan, kemudian cari tipotnya. Langkah kedua kita gambar. Satu-satu ya gambarnya. Sumbu X, sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari garis yang pertama dulu 0,3, X-nya 0, Y-nya 3. X-nya 0 di sumbu Y 3. Kemudian 3,0, X-nya 3, Y-nya 0. Kan ini susunannya selalu X, Y, X, Y. Ini juga X, Y, X, Y. X-nya 3. Di sini X-nya 3.
Y-nya nggak ada. Nih, kita pasangin dulu. Ini garis yang pertama. Garis yang kedua, kita selesaiin dulu deh di garis yang pertama, kita uji. Langkah yang ketiga, uji 0,0 ke garis yang pertama. X plus Y lebih dari sama dengan 3. Kita ganti X-nya sama Y-nya dengan 0. Berarti 0 lebih dari 3. 0 lebih dari 3 benar apa salah? 0 itu lebih dari 3. Oh, salah. Salah. Berarti daerah 0,0 nih di sini kan di bawahnya garis ya, dia salah. Tadi kita ingatnya gimana? Kita hanya arsir daerah yang kedudukannya salah. Berarti sebelah sini salah, sebelah atas benar. Jadi ini ada satu tempat dibagi 2 sama garis ini. Nah, ternyata garis yang bawah, daerah yang bawah yang melalui 0,0 ini salah. Berarti yang sebaliknya yang benar. Kita arsir yang salah. Kita arsir nih. Selesai untuk garis yang pertama. Karena ini garisnya 2, kita lanjut ke garis yang kedua. 0,6, X-nya 0, Y-nya 6. Berarti di sumbu Y di titik 6. Kemudian 2,0, berarti X-nya 2, Y-nya 0. Berarti di sumbu X di angka 2 ke sini. Kita hubungkan lagi. Gitu ya. Kita uji lagi. Uji 0,0 ke 3x plus y lebih dari 6. X-nya ganti 0, Y-nya ganti 0. 3 kali 0, 0 tambah 0, 0. 0 lebih dari 6. Benar atau salah? Salah. Karena 0 itu sebenarnya kan kurang, bukan lebih ya. 0 lebih dari 6, ini pernyataan yang salah. Berarti dari garis yang kedua ini, daerah yang melalui 0,0 salah, berarti 0,0-nya harus kena arsir. Daerah yang kena 0,0 dia harus kena arsir. Persamaan 1 udah, persamaan 2 udah. Sekarang persamaan 3. X lebih dari 0. Ini sumbu X, yang kanan yang positif, yang kiri yang negatif. Berarti yang lebih dari 0 yang mana? Yang kanan. Ini benar kan, lebih dari 0, berarti ini salah kan? Berarti kita arsir nih. Daerah yang sebelah sini kita arsir. Nih kita arsir, berarti daerah yang salah, yang X-nya yang negatif. Nih, arsir. Yang ketiga udah. Sekarang yang keempat. Y-nya lebih dari 0. Ini sumbu Y, yang atas positif, yang bawah negatif. Berarti yang kita arsir siapa? Yang negatif. Karena di situ dimintanya Y-nya yang positif aja nih, yang positif yang benar. Berarti yang negatif yang salah. Kita arsir juga ke bawah. Udah 4 persetidaksamaan. Sekarang HP-nya mana? Daerah HP adalah daerah yang bersih, tidak terkena arsir. Yang mana? Yang sebelah sini. Dia di kuadran 1 yang positifnya nih. Ini daerah himpunan penyelesaian. Oke, baik. Contoh yang pertama yaitu tentukan sistem pertidaksamaan dari daerah himpunan penyelesaian berikut.
Nah, sudah ada gambarnya, sudah ada daerah yang diarsir, yaitu daerah HP. Sekarang yang ditanyain berapa sistem pertidaksamaan. Nah, bedanya dari materi yang sebelumnya, diminta untuk menggambar dan menentukan daerah HP. Nah, yang ini nih kita sudah punya HP-nya, tapi kita nggak tahu seperti apa sistem pertidaksamaannya. Nah, langkah yang pertama kita nomorin dulu biar gampang, biar nggak ketukar garisnya. Nih, garis yang pertama dinomorin dulu. Ini jadi garis 1. Kemudian yang ini menjadi garis 2. Nah, garis yang pertama yaitu ini kan di sumbu Y dia 2, di sumbu X dia 1. Kita tukar, kita balik. Jadi yang di sumbu Y kita padukan dia dengan variabel X, yang di sumbu X kita padukan dengan variabel Y. Jadi ini kan di sumbu Y 2, berarti nulisnya 2X tambah ini 1Y, berarti tulis Y sama dengan 2 kali 1, 2. Tandanya masih yang pertama sama dengan. Nah, bagaimana cara merubahnya ke pertidaksamaan? Nah, kan kalau yang kemarin kita mengarsirnya daerah yang salah. Terus HP itu kan bersih. HP itu posisinya selalu benar gitu. Jadi ini karena HP-nya di bawah, berarti nanti pernyataannya harus menjadi benar gitu ya. Kita tetap ujinya ke 0,0. Kenapa Bu Elsa ke 0,0? Karena kalau dikali angka berapapun, kalau dikali sama 0 kan hasilnya 0 gitu. Jadi kita tetap nguji ke daerah bawah, daerah 0,0. Nah, karena dia daerah kebetulan HP-nya di daerah yang melewati 0,0, maka HP-nya ini nanti pernyataannya harus benar. Seperti itu. Jadi kita uji 0,0. Masukin 2 kali 0, 0 tambah 0 titik 2. Biar menjadi benar, tandanya apa sih? 0 itu apa sama 2 posisinya? Biar dia menjadi benar. Nah, 0 itu kurang dari sama dengan 2. Iya nggak? 0 kurang dari 2 nggak? Betul kan? Nah, jadi pertidaksamaannya menjadi 2X plus Y kurang dari sama dengan 2. Gitu. Pokoknya daerah HP itu keadaannya pernyataannya tuh harus bernilai benar. Sekarang kita coba ke garis yang kedua. Nih garis yang kedua. Tadi gimana? Yang di sumbu Y kita padukan dengan si X, berarti 1X. Tulis aja X. Tambah, X tambah yang di X jadi Y, tambah 2Y sama dengan 1 kali 2, 2. Kita uji lagi, ujinya selalu 0,0 gitu. Kita masukin 0 tambah 2 kali 0, 0 titik 2. Tadi karena HP-nya daerah yang bawah, posisinya 0 titik 2. Biar jadi benar, apa tadi? 0 apanya 2 biar jadi benar, yaitu 0 itu kurang dari 2 gitu ya. 0 kurang dari 2 benarkan pernyataannya. Jadi pertidaksamaannya menjadi X plus 2Y kurang dari sama dengan 2. Ditambahin kemudian karena dia di kuadran 1 aja, kita tambahin pertidaksamaan pelengkapnya, yaitu jangan lupa X lebih dari sama dengan 0, dan yang keempat Y lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Jadi pertidaksamaannya ada 4 nih. 1 2 3 4. Nah, yang ini untuk melengkapinya ini harus ditambahkan gitu ya, karena dia
HP-nya ada di kuadran 1. Oke, baik. Di pertemuan kali ini kita membahas 2 materi. Yang pertama itu menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang tersedia. Kemudian yang kedua kita mencari sistem pertidaksamaannya dari daerah himpunan penyelesaian yang sudah tersedia. Jadi ada 2. Yang pertama kita mesti gambar kayak gimana sih HP-nya, di sebelah mana HP-nya. Kemudian yang keduanya kita punya HP-nya nih, kita ada gambarnya, tapi kita nggak tahu berapa pertidaksamaannya, seperti apa sistem pertidaksamaannya, gitu ya. Jadi yang membedakan antara kedua ini, kalau kita menggambarkan daerah HP, maka daerah HP-nya itu harus bersih gitu. Nah, daerah HP-nya yang bersih, yang nggak kena arsir. Jadi kita hanya mengarsir daerah yang salah. Nah, beda kebalikannya dengan kalau kita punya daerah HP-nya, tapi kita nggak tahu sistem pertidaksamaannya. Nah, kalau ada gambarnya, kita lihat dari gambarnya yang diarsir itu berarti dia daerah HP-nya. Jadi, kalau kita menggambar HP-nya itu yang bersih, kalau dari gambar HP-nya itu yang kotor gitu ya. Sekian pertemuan pada kali ini. Selanjutnya silakan kalian kerjakan latihan soal di akhir video. Untuk yang dikumpulkan di Classroom kali ini adalah yang pertama catatan dari videonya, kalian catat contoh soalnya, kalian pahami juga. Kemudian yang kedua silakan kalian kerjakan latihan soalnya, kemudian dikumpulkan di Classroom. Sekian, tetap semangat belajar dari rumah, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.